Wa yas'alani kulla mayyit, dan mereka berdua Munkar dan Nakir menanyai seluruh mayit. Semua. Ada yang dikecualikan, nggak ditanya. Rata-rata ditanya. Bagus tahlil. Wa man tafarraqat ajza'u bil maut. Bahkan orang yang terpisah-pisah bagian tubuhnya akibat dari kematian itu. Yang terpisah-pisah tubuhnya akibat dari karena kematian itu pun bakal ditanya. Apa contoh? Kaman akalat musibahun wa nahwu, seperti orang yang dimakan oleh binatang buas dan yang sopong, dicabik-cabik di binatang-binatang buas. Dan kadang-kadang binatang buasnya tak satu, 5 ekor, sana makan di sana, makan sini, sudah kemana-mana lah jujur itu sudah mati nih. Pertanyaannya ditanya nggak? Tetap. Gimana nanyanya? Nggak usah kita heran, karena ini kuasa Allah. Tujma'ul a'dha'u, dihimpun balik tubuhnya. Anggota-anggota yang tafarraqat tadi, yang terpisah-pisah, dikumpul Allah. Li'anna su'al lirruh wal badan. Kenapa dikumpul jadi satu? Karena yang ditanya itu bukan ruh saja. Kalau ruh saja yang ditanya, nggak perlulah dikumpulkan jasad ini, anggota tubuhnya. Tapi yang ditanya ruh dan badan. Kenapa ruh dan badan yang ditanya? Ya karena yang melakukan perbuatan itu dua, ruh saja tak bisa tanpa jasad, jasad saja tanpa ruh pun tak bisa. Makanya dua-dua bertanggung jawab. Makanya dia disiksa pada akhirat di hari kiamat, ruh saja, apa jasad saja. Dua-dua, orang dua-dua kok yang melakukan. Termasuk yang kena azab dalam alam kubur, ruh saja, apa ruh sama jasadnya? Ruh sama jasadnya. Dua-dua. Jadi wasu'al yakunu ba'da dafn. Pertanyaan itu terjadi setelah dikubur. Selesai pengkuburan, datanglah ke mereka, tanya. Wa tu'adur ruh, dan dikembalikan ruh ilal badan, ke badan inda soal, ketika ditanya. Ruh itu dibalikkan ke jasadnya. Makanya jasad yang terpisah-pisah disatukan Allah kembali. Kemudian ruh dikembalikan. Sementara untuk supaya dia bisa memahami atas pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian kalau dia bisa jawab, ya tinggal dia jawab. Kalau nggak bisa jawab, tak bisa jawab. Tadi pertanyaan, gimana itu? Apakah sama alam kubur sama alam barzah? Alam kubur sama alam barzah namanya alam sama. Cuman apakah sama kuburan sama alam kubur? Lain lagi. Nah, kita bilang ada kuburan. Mana kuburan siapa itu? Nah, kuburan. Alam kubur lain lagi. Nah, karena alam barzah itu alam kubur udah tidak alam syahadah lagi, sudah alamnya beda dia. Jadi kalau sudah bayangkan kan yang dibakar jadi debu, udah dianyurkan bagi ke sungai Gangga misalnya. Wah, tak berserak-serak lah kemana-mana. Tadi katanya disatukan, kemudian dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Kayak mana itu? Kok kayak mana? Allah menciptakan dari sesuatu yang tak ada asalnya pun kuasa, apalagi sekedar mengembalikan yang kayak mana pula nanti ketika hari kiamat dikembalikan jasadnya, udah dihidupkan balik. Itu aja perbandingannya. Kalau pada hari kiamat permanen, kembalinya permanen. Tapi kalau yang alam barzah ini itu sifatnya sementara aja, dikembalikan ruh kepada jasadnya, itu sifatnya sementara, sekedar untuk ketika untuk ditanya itu. Tapi tidak seperti kondisi ruh ada pada jasad kita di dunia ini. Tidak dalam artian utuh. Sekedar untuk bisa memahami isi khitab yang ditanyakan malaikat, sekedar
kalaupun misalnya dia mampu menjawab, tentu bisa dia menjawab karena kebetulan lengkap ruh dan jasadnya. Sekedar itu. Karena kalau tidak dikembalikan ruhnya, kemudian ditanya, ya jelas tidak bisa bercakap, namanya tak ada ruhnya. Tiba-tiba udah tak bisa bercakap, dibalik, nggak fair lah. Makanya menunjukkan Allah itu maha adil, bahwa dia bukan tidak bisa menjawab, tak mampu menjawab. Fasilitas sangat memungkinkan untuk dia bisa menjawab. Buktinya apa? Jasad yang terpisah-pisah disatukan, ruh yang terpisah dari jasad dikembalikan. Dan potensi untuk bisa menjawab sangat kuat. Cuma karena memang dia tak mampu menjawab, itu lain, itu kesalahan ada sama dia. Ditanya cuma oh berarti ini tak kenal. Menurut kasih Tuhanmu, oh berarti nggak kenal Tuhan ini. Bah. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih.